Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema Programmable Logic Controller atau yang biasa disebut dengan PLC. Sebelum saya melanjutkan ke presentasi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmatul Fajri dengan NIM 200130161 dari kelas 4 Teknik Industri. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang pertama yaitu pengertian dari PLC. PLC merupakan perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output, baik itu digital maupun analog dari sebuah mesin. PLC atau Programmable Logic Controller memiliki kontrol program untuk menganalisis sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Konsep dari PLC itu sendiri, berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut. Pertama, programmable, yaitu menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Yang kedua, yaitu logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatika dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, IND, OR, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu controller, yaitu menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen dari PLC. Adapun komponen dari PLC itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu CPU. CPU yang bertugas untuk processing input dan membuat hasil. Yang kedua yaitu memori, yang berfungsi sebagai penyimpanan program dan membantu processing. Yang ketiga yaitu I/O atau input dan output. PLC membutuhkan input sebagai sumber masukan. Input berbentuk apa saja sesuai dengan tugas PLC. Setelah itu, hasil akhir adalah output yang segera menuju target untuk diterapkan. Yang keempat yaitu power supply. PLC juga membutuhkan power supply untuk menjaga kestabilan listrik dan proteksi tegangan. Ini adalah contoh dari PLC itu sendiri. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga yaitu fungsi dari PLC. Adapun fungsi dari PLC itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekuensial. Fungsi PLC yang sangat jelas adalah sekuensial. Semua perintah yang sudah dibuat dengan logika yang sesuai. Selanjutnya tugas PLC adalah melakukan kerja yang sama. Artinya tidak banyak berubah kecuali diganti dengan atau ditambahkan program lain. Sekuensial adalah tindakan yang berulang dengan alur tertentu serta dapat diprediksi dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu relay yang fungsi berikutnya adalah relay yaitu menyampaikan perintah ke mesin. Yang ketiga yaitu monitoring. Di semua pabrik, semua mesin harus bekerja secara efisien dan efektif. Agar mampu menunjang tujuan tersebut, operator akan memberikan perintah dari PLC, lalu memeriksa dan monitor hasilnya. Baik, kita akan memasuki materi keempat, yaitu cara memilih PLC itu. Adapun cara memilih PLC adalah sebagai berikut. Pertama, memahami kebutuhan sistem kontrol yang kita inginkan. Kedua, menentukan kebutuhan input dan output. Yang ketiga, menyusun flowchart control system. Yang keempat, menentukan tipe control system. Yang kelima, register semua input dan output yang berhubungan dengan terminal PLC. Selanjutnya, menentukan bahasa program dan fungsi-fungsi. Selanjutnya, pertimbangan kapasitas memori. Selanjutnya, mengevaluasi kebutuhan scan time processor. Yang terakhir, menentukan kebutuhan peripheral.
PLC juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian menurut jumlah input dan outputnya, yaitu micro PLC, small PLC, medium PLC, dan large PLC. Baik, kita menuju ke materi kelima, cara kerja dari PLC. Yang pertama dilakukan PLC adalah sinyal input. Input ini dapat berupa perintah dari operator langsung, data dari mesin atau sistem lain, atau keluaran PLC yang digunakan sebagai data baru. Yang kedua, processing. Di tahap ini, logika dan program yang telah diterapkan segera melakukan tugasnya. Processing dibuat dengan prosedur sederhana dan minimal agar lebih efisien. Yang ketiga yaitu kirim perintah. Ini merupakan output berupa sinyal ke mesin target. Output segera diterapkan pada mesin lain yang juga terkoneksi ke PLC. Selain itu, perintah dapat pula menjadi input untuk sistem lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan PLC. Baik, pertama kita masuk ke kelebihan PLC terlebih dahulu. Yang pertama yaitu fleksibel, kedua harga lebih murah, yang ketiga jumlah kontak yang banyak. Keuntungan dalam memakai PLC adalah proses kerja lebih efisien. Anda tidak perlu melakukan monitoring manual. Jika ada yang salah, cek program dan logika yang diterapkan. Perbaikan juga lebih cepat dan praktis. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari PLC. Yang pertama, teknologi yang masih baru. Kedua, rentan terhadap suhu dan lingkungan. Yang ketiga, operasi dengan rangkaian sistem statis atau tetap. Kekurangan PLC adalah hanya untuk kerja atau mesin tertentu. Kita hanya harus membuat dari awal atau memodifikasi yang sudah ada ketika ingin memakai tugas yang lain yang tidak berkaitan. Pastikan controller dan logika berjalan baik sebelum melakukan perubahan tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.